dari PDDI. Untuk materi atau pematerian pada hari ini atau diskusi pada hari ini, kita mengambil topik mengenai memahami situasi dokumentasi di Indonesia dan peran repositori ilmiah nasional. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Hendro Subagio sebagai PLT Ketua PDDI LIPI dan juga kepada Bapak Blasius Sudarsono sebagai Pembina Kapasik Makapa Indonesia. Alhamdulillah kita bisa bergabung pada hari ini. Mungkin sambil menunggu yang lain, kepada Pak Hendro Subagio selaku PLT PDDI LIPI dapat menyampaikan sambutan. Dipersilakan Bapak. Terima kasih Mas Rusdan Kamil dari KSKI. Suara saya cukup terdengar? Ya, terdengar Pak. Baik, terima kasih. Yang saya hormati rekan-rekan dari KSKI, dari Pak Blasius Darsono, dan teman-teman semua. Siang Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga sehat semuanya. Dan yang saya banggakan rekan-rekan dari Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah LIPI yang sebentar lagi akan menjadi BRIN. Berubah lagi Pak Dar. Nanti kita pusatnya sepertinya berubah lagi Pak, PDDI hilang lagi Pak ya. Oh ya. Nah, itulah. Baik, rekan-rekan semua yang berbahagia siang hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dengan kegiatan rutin kita, webinar yang kedua ya. Dan kita doakan pada teman-teman yang sedang sakit isoman untuk segera pulih, dan kita doakan pula pada rekan-rekan kita yang telah meninggalkan kita di masa pandemi ini. Ada Mas Wahid ya, almarhum, semoga husnul khotimah. Kemudian beberapa saudara kita yang lain di komunitas ini juga ada yang ditinggal oleh kerabatnya, keluarganya. Ada ibu, ada mertua, ada bapak gitu ya, ada juga suami. Kita doakan semua semoga amal ibadah mereka juga diterima di sisi Allah SWT, dan wafat atau meninggal di dalam kondisi sakit. Kalau dalam iman kami kaum muslimin itu mudah-mudahan masuk dalam mati syahid ya, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, dalam rangkaian diskusi ini yang seperti saya sampaikan di webinar sebelumnya, kita akan membahas dokumentasi, khususnya dokumentasi ilmiah, dan nanti ada kolega kita dari KSKI yang akan melanjutkan ya secara teoritis terkait dengan dokumentasi bagaimana. Kemudian dari PDDI kami akan memaparkan terkait dengan secara praktis ya yang sudah kita lakukan apa, isunya apa begitu ya. Nanti kita akan diskusikan. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti saya singgung tadi dan saya laporkan ke Pak Blasius Darsono sebagai guru kami, ex pejabat struktural kami di PDDI. Jadi memang dengan bergabungnya LIPI ke BRIN, maka kemungkinan besar terjadi reorganisasi besar-besaran lembaga litbang seluruh Indonesia. Dan tidak hanya di tahun ini, kita akan bergabung dengan 5 lembaga, Ristek, LIPI, LAPAN, Batan, dan BPPT, dan dilanjutkan dengan Sepertinya suaranya terputus Pak Hendro. Halo Pak Hendro.
Ya, Pak Hendro, sepertinya suaranya terputus, mungkin karena ada gangguan sinyal atau koneksi. Oh iya, terlempar dari Zoom juga ya. Kita sabar aja dulu. Mohon maaf. Iya Pak, Terpental dari apa namanya dari Zoom koneksi karena ya Pak. kondisi koneksi, benar, mohon maaf. Jadi saya lanjutkan. Jadi tugas fungsi PDDI, Pusat Dokumentasi dan Data Ilmiah, atau PDII, Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah sebelumnya, atau PDIN, itu ternyata masih ada. Dan fungsi itu meskipun masih ada, tetapi mungkin nama PDDI akan berubah kembali gitu ya. Tidak hanya mengurusi LIPI, nanti akan mengurusi seluruh lembaga LIPA. Itu berdasarkan informasi terakhir yang kami dapatkan dari Kepala BRIN ya. Tidak tahu lagi setelah SOTK dari Kemenpan RB terbit apakah masih berubah. Sepertinya sudah final ya, sepertinya sudah final. Cuma saya tidak berhak untuk mengumumkan namanya apa gitu ya. Karena finalnya pengundangannya masih dalam proses. Baik. Nah, tugas utama kita akan bertambah nanti sebagaimana saya sebutkan di sebelumnya, bahwa dokumentasi kegiatan IPTEK, kegiatan riset dan inovasi, itu masih menjadi fungsi di unit kami ini, entah apapun namanya nanti. Bahkan proyek-proyek besar sudah disiapkan ya, sudah mulai berjalan, seperti Pusat Data Kekayaan Hayati dan Kekayaan Intelektual di Cibinong. Kemudian di beberapa lokasi LIPI seperti Karangsambung itu dokumentasi kekayaan intelektual terkait bidang bebatuan, geoteknologi gitu ya, geologi gitu ya, mohon maaf, geologi itu bertambah lagi. Nah ya, dan nanti akan terus bertambah ini, semakin meluas semakin besar BRIN, maka tugas kami akan terus bertambah. Nanti 8 berarti keantariksaan muncul lagi gitu ya. Batan, kenukliran begitu ya, terus bertambah. Jadi tugas mendokumentasikan kegiatan IPTEK ini masih jauh dari yang seharusnya yang kita lakukan. Nah, kebanyakan komunitas kami di PDDI maupun di LPNK itu kebanyakan adalah perpustakaan. Dan kita pahami bersama akhirnya tidak ada perpustakaan tanpa adanya dokumentasi gitu ya. Kalau kegiatan IPTEK-nya tidak terdokumentasi, lah di perpustakaan apa yang mau jadi koleksi kan gitu ya pertanyaannya. Jadi memang dokumentasi jadi penting gitu ya. Tidak hanya di awal pada saat kegiatan itu mulai berjalan, bahkan setelah kegiatan itu selesai pun pemanfaatannya dan seterusnya dari kegiatan riset dan inovasi itu pun harus terus didokumentasikan. Siapa yang memanfaatkan, siapa yang mereuse kembali, jadi menggunakan kembali, memanfaatkan kembali, itu juga perlu didokumentasikan. Dengan demikian maka kekayaan intelektual kita bisa trace kembali gitu ya, suatu saat nanti. Bahkan tidak hanya trace kembali, kita bisa ukur efektivitasnya, apakah efektif kegiatan riset itu, bermanfaat, berdampak atau tidak gitu ya. Jadi valuasi terhadap kemanfaatan IPTEK itu juga bisa dilakukan kalau ada dokumentasi. Kalau tidak ada dokumentasi, kita nggak bisa ngomong apapun. Gitu. Paling cuma menduga-duga apa yang terjadi. Nah, oleh karena itu pentingnya dokumentasi di sini, maka PDDI sangat concern terkait dengan kajian-kajian seperti ini. Termasuk hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan dokumentasi, baik secara teori dari KSKI ya, teorinya seperti apa, isu-isunya apa di masa ini maupun masa depan. Saya lupa ya hari ini topiknya apa. Tapi perjalanan webinar kita nanti sampai seperti itu. Masa depan itu harusnya seperti apa sih dokumentasi. Dan dari PDDI kami akan berbicara secara prakteknya ya. Apakah kita sudah termasuk praktek yang good practice atau best practice gitu, praktek baik, atau bahkan kita jauh dari best practice gitu ya. Itu ya juga perlu kita kaji. Itu aja yang misi kenapa webinar ini harus ada dan harus terus dilanjutkan.
Nah, itu dari PDDI. Dan selanjutnya topik berikutnya, pembahasan berikutnya, diskusi berikutnya saya serahkan ke moderator. Saya harap bahwa diskusi ini mampu memberikan insight ya kepada kita, memberikan pelajaran pada kita, sehingga kita akan semakin terus lebih baik dalam pengelolaan dokumentasi, khususnya dokumentasi ilmiah di Indonesia. Dari saya terima kasih Mas Rusdan, Kamil, dan Bapak Ibu semuanya. Semoga sukses dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hendro atas sambutannya. Dari sambutan tadi mungkin kita dapat sedikit insight bahwa PDDI dengan perubahan dan adaptasi, dengan berbagai adaptasi yang terjadi selama puluhan tahun dari PDDI, PDIN sampai akhirnya sekarang menjadi PDDI, dan nanti juga ketika bergabung dengan BRIN, Badan Riset Ilmiah Nasional, itu juga akan berubah lagi mungkin namanya, tapi tetap core values dari PDDI LIPI dari dulu sampai sekarang adalah mendokumentasikan berbagai kegiatan-kegiatan ilmiah yang ada di Indonesia. Baik, mungkin pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pematerian dari dua narasumber, yaitu Ibu Dian Novita Fitriani dan juga Bapak Nuriza Rosyan. Sebelumnya dalam flyer yang disampaikan mungkin ada 3 mungkin ya pematerinya. Namun salah satu pemateri yaitu Bapak Praid berhalangan untuk menghadiri acara ini. Mungkin nanti materi tersebut akan di-cover oleh Ibu Dian Novita Fitriani. Langsung saja mungkin kita ke pematerian yang pertama. Sebelumnya saya akan bacakan sedikit CV atau resume CV dari pemateri yang pertama. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Dian Novita Fitriani. Beliau adalah Widya Iswara dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tanggal lahir Blora 6 April 1992, menamatkan pendidikan S1 di Universitas Airlangga, dan pada tahun 2010 sampai 2014, dan pendidikan S2 atau Magister di Universitas Indonesia di jurusan Ilmu Perpustakaan. Beliau sampai saat ini menjadi seorang PNS di Perpustakaan Nasional, sudah memiliki rekam jejak yang cukup melintang di dunia kepustakawanan dan dokumentasi di Indonesia maupun di tingkat internasional. Beberapa publikasi yang dihasilkan oleh beliau, salah satunya adalah Seeing Indonesian Ghost Film Through Documentary yang diterbitkan di Dokumen Akademi pada tahun 2020, dan juga Hubungan Open Access Institutional Repository dengan Produktivitas Ilmiah pada Dosen di Perguruan Tinggi yang diterbitkan di Media Pustakawan. Tidak berlama-lama, langsung saja saya berikan kesempatannya kepada Ibu Dian Novita Fitriani untuk menyampaikan materinya pada siang ini. Ya, terima kasih Bapak Rusdan. Lebih muda tapi sekarang dipanggil Bapak ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta webinar series dokumentasi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada ya. Semoga ini meskipun banyak yang ditutup videonya, semoga tetap menyimak, dan nanti mungkin di akhir sesi kita bisa saling diskusi. Karena sebenarnya kebetulan hari ini kita akan membahas topik tentang memahami situasi dokumentasi di Indonesia. Sebenarnya saya ini declare dulu di awal ya, mungkin saya di sini hanya menyampaikan saja, kalau secara ilmunya mungkin nanti bisa ditambahin juga oleh Bapak Ibu yang di sini atau juga mungkin Pak Blasius Darsono.
yang lebih capable dan mungkin secara sejarahnya nanti beliau lebih menguasai. Jadi mungkin nanti kita akan lebih banyak diskusi saja di sini. Iya Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Rusdan sebagai moderator bahwa kebetulan hari ini sebenarnya harusnya ada 3 materi atau 3 narasumber, tapi kebetulan Mas Kayetnya sedang ada agenda di akun nasional. Beliau mengikuti seleksi Arsiparis Teladan. Kita doakan semoga beliau bisa lolos dan menang menjadi Arsiparis Teladan se-Indonesia. Tapi insya Allah nanti materi yang akan disampaikan oleh beliau akan saya sampaikan juga, mungkin ada yang saya sampaikan nanti. Ya Bapak Ibu, saya izin share screen. Sebelumnya saya mau, ini sudah terlihat materi saya di layar. Sudah ya? Ya. Tadi sudah diperkenalkan juga oleh Bapak Rusdan. Sebelumnya saya perkenalan kembali. Perkenalkan, nama saya Diana Vita Supriyani. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Kapasik Makapa Indonesia. Dan sebenarnya sekarang bukan berganti, tapi secara kepanjangan kami sekarang berganti. Kalau dulu kan kelompok studi kepustakawanan Indonesia gitu. Nah sekarang kami mulai melebarkan cakupan, lebih melebarkan ya. Jadi kalau sekarang nama kepanjangan dari KSKI adalah Karya Studi Kedokumentasian Indonesia. Jadi kita memang sekarang sudah mulai fokus untuk belajar tentang ilmu dokumentasi yang di dalamnya juga ada tentang perpustakaannya, tentang museumnya, tentang arsip, mungkin juga tentang galeri nanti perkembangannya, monumen, site, dan lain sebagainya, yang menjadi lembaga yang termasuk dalam lembaga dokumenter gitu. Nah, ini kami sedang mencoba untuk belajar. Jadi kalau KSKI sendiri sebenarnya di sini adalah wadah untuk belajar ya Bapak Ibu. Jadi mungkin jangan terlalu berekspektasi tinggi kalau ketemu sama teman-teman KSKI itu kayaknya sudah paling tahu tentang dokumentasi. Tidak, kami juga di sini juga sedang belajar. Nah, siang ini semoga acara webinar ini menjadi wadah untuk kita belajar bersama tentang dokumentasi. Nah, sebelumnya webinar ini adalah series ya. Jadi sebenarnya materi satu dengan materi selanjutnya itu saling berkaitan. Jadi mungkin Bapak Ibu akan sangat sayang ketika Bapak Ibu melewatkan salah satu serinya nanti, karena nanti akan ada yang terputus karena itu saling menyambung seperti itu. Iya, selain sebagai Sekretaris Jenderal di KSKI, saya juga sebagai Wijaiswara Ahli pertama di Perpustakaan Nasional. Di sini banyak pustakawan juga yang ikut ya. Suatu saat kalau ikut diklat di perpustakaan, insya Allah mungkin ketemu juga dengan saya sendiri. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya review sedikit kemarin bersama dengan Mbak Rahmi ya, Ibu Rahmi. Beliau adalah ketua dari KSKI. Beliau kemarin sudah membahas tentang beberapa tokoh yang mengeluarkan konsep tentang dokumentasi dari mulai Brie, Paul Otle, Dongker Dufis, dan sampai di Ranganatan. Jadi kemarin oleh Mbak Rahmi sudah dipetakan, jadi perkembangan dokumentasi dari awal Paul Otle hingga di Ranganatan. Perbedaan-perbedaannya seperti apa. Nah, nanti mungkin ada beberapa yang saya akan singgung kembali, yang itu penting kita garis bawahi sebagai dasar dalam perkembangan dokumentasi di Indonesia seperti itu. Ya, outline materi hari ini ada 3 yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama adalah penyempitan makna dokumentasi di Indonesia khususnya ya, karena memang materi ini lebih fokus pada Indonesia. Jadi ada penyempitan makna dari dokumentasi sendiri di Indonesia yang berkembang. Ini kita nanti akan coba menelusur dari sejarahnya dokumentasi. Tapi nanti mungkin Bapak Ibu yang juga concern di bidang dokumentasi ingin menambahi, kami sangat terbuka karena memang kami masih sangat terbatas ya studinya untuk melihat sejarah dokumentasi ini.
Lalu yang kedua adalah dokumentasi yang terlupakan. Ini seperti judul-judul cerpen atau novel ya, dokumentasi yang terlupakan. Ini nanti akan kita bahas apa sih isinya, kenapa terlupakan dan lain sebagainya. Dan yang poin ketiga adalah perkembangan dokumentasi saat ini. Nah, ini juga akan terbuka diskusi karena memang mungkin saya secara pribadi, kalau secara prakteknya kan bekerjanya di bidang perpustakaan, mungkin kurang update di dokumentasi, tapi dari kami, dari KSKI, lebih pada tataran belajar ilmunya, teorinya, jadi jika memang Bapak Ibu dari praktisi dokumentasi nanti ingin menambahkan, juga kami akan sangat senang. Iya Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada materi yang pertama, ini mungkin ada sedikit review atau overview tentang tonggak perjalanan dokumentasi di Indonesia. Ini nanti, ini secara kronologis, tapi dari kronologis inilah nanti yang akan kita analisis 3 hal tadi, gitu. Di mana terjadi terlupakan, di mana terjadi penyempitan, dan lain sebagainya. Jadi awal perkembangan dokumentasi di Indonesia ini dimulai pada tahun 1950, di mana Indonesia menjadi anggota International Federation for Documentation atau FID. Tapi sekarang FID-nya sudah tidak ada atau nanti akan dijelaskan di bawah. Mungkin karena kok kita nggak pernah mendengar namanya FID ya, Organisasi Internasional untuk Dokumentasi, karena memang sekarang sudah tidak ada FID. Lalu pada tahun 1956, MIPI dibentuk dengan kewajiban keempat, yaitu menyelenggarakan pendaftaran perpustakaan dan benda-benda lain yang berharga untuk ilmu pengetahuan yang berada di Indonesia. Jadi dari awal terbentuknya MIPI sudah memiliki kesadaran untuk pentingnya ini pendaftaran perpustakaan dan benda-benda lain, atau bisa kita sebut saat ini adalah pendokumentasian ya Bapak Ibu. Lalu juga di tahun ini lahir atau dibentuklah Perhimpunan Ahli Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Indonesia atau PAPADI. Jadi perhimpunan ini lebih pada individu, karena di sini ahli. Jadi anggotanya adalah individu yang bekerja di perpustakaan, arsip, dan dokumentasi di Indonesia. Lalu pada tahun 1957, Ketua MIPI menyebutkan ini menegaskan pada kongres atau seminar itu ya, menyebutkan bahwa ada poin pentingnya di sini yang perlu kita garis bawahi, bahwa meletakkan dasar upaya majelis menjadi salah satu pusat dokumentasi dan penerangan mengenai soal-soal berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Gitu. Jadi memang di sini tadi yang di 1956 salah satu kewajibannya sudah sadar dari awal bahwa MIPI mempunyai tugas sebagai pusat dokumentasi, dan diperjelas di 1957 bahwa meletakkan dasar upaya majelis menjadi salah satu pusat dokumentasi dan penerangan. Gitu. Mungkin penerangan ini kalau Bapak Ibu yang dulu tahu ya, bahwa dulu belum ada istilah informasi, dulu istilahnya penerangan, dan itu mungkin yang menjadi dasar kenapa nama pusat dokumentasi dan informasi gitu kan ya. Mungkin dulunya karena memang di sini di tahun 57 belum ada istilah informasi, tapi penerangan, jadi pusat dokumentasi dan penerangan. Lalu selanjutnya di tahun 1959, MIPI membentuk panitia dokumentasi untuk menyiapkan pusat dokumentasi ilmiah nasional. Dan saat itu Bu Luarsih, Bapak Ibu juga yang dari PDIP mungkin juga sangat familiar dengan nama beliau ya. Beliau adalah PJ Kepala Bagian Dokumentasi MIPI. Dan saat itu dalam kepanitiaan itu beliau bertindak sebagai sekretaris. Nah, di tahun 1961 ini dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1961 tentang tugas dan kewajiban dan lapangan pekerjaan antara dokumentasi, pustaka, dan perpustakaan. Inilah baru pemerintah mengeluarkan peraturan tentang dokumentasi, batasan-batasan pekerjaan dokumentasi, dan perpustakaan. Mungkin Bapak Ibu hingga saat ini pun masih agak rancu ya sebenarnya.
dokumentasi sama perpustakaan itu apa bedanya, seperti itu kan. Nah, ini tadi juga sempat saya sama Pak Bas itu searching-searching, menemukan salah satu artikel di webnya PDDI bahwa masih ada kerancuan antara dokumentasi, arsip, perpustakaan. Tapi di peraturan presiden ini dijelaskan batasan-batasan pekerjaannya antara dokumentasi dan perpustakaan. Nah, di tahun 1962, Pak Padi berubah menjadi Asosiasi Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Indonesia. Nah, ini yang apa bedanya dengan tadi Pak Padi? Kalau Pak Padi tadi, saya sebutkan bahwa yang menjadi anggotanya adalah individu yang bekerja di lembaga tersebut. Sedangkan di APADI ini lebih pada organisasinya yang menjadi anggota dari asosiasi tersebut, seperti itu. Lalu di tahun 1965, PDIN dibentuk dengan surat keputusan Menteri Riset Nasional dan juga Biblioteka Bogoriensis tercatat sebagai associate member dari FID. Tapi secara nasional membernya tetap pada PDILIPI, PDIN maksudnya. Di LIPI sebelum PDIN dibentuk karena itu. Makanya waktu itu yang berangkat juga Bulu Wasih ya. Jadi perwakilan dari LIPI mewakili sebagai Indonesia pertama kali berpartisipasi. Ini nanti ada mungkin di PDI LIPI masih menyimpan laporan dari Bulu Wasih ketika setelah mengunjungi Tokyo, jadi melaporkan bahwa di Tokyo itu sudah nah itu ada di dalam laporannya Bulu Wasih. Lalu selanjutnya pada tahun 1983 PDILIPI menyelenggarakan 7FID atau CIO, International Federation for Documentation Commission for Asia and Oceania. Pada tahun 1989, PDII ditugaskan merintis program nasional jaringan informasi keanekaragaman hayati. Nah, inilah yang mungkin Bapak Ibu jika sudah pernah membaca buku Pak Blasis yang menuju era baru dokumentasi, paparan ini banyak saya ambil dari buku ini karena memang salah satu webinar ini kita ingin mengeksplor apa yang sudah dituliskan oleh beliau tentang dokumentasi. Nah, salah satunya ini, disinilah tahun di mana Pak Blasis waktu itu sebagai kepala PDIN merasa kenapa kita harus mengurusi keanekaragaman hayati, gitu kan? Karena selama ini yang dilakukan oleh PDIN lebih pada dokumentasi pustaka, sedangkan keanekaragaman hayati itu kan sudah beyond dari pustaka yang selama ini kita pahami pengertiannya ya, belum. Kalau sekarang kan sudah mulai muncul konsep baru yang diusung oleh Pak Putu ya tentang pustaka yang beliau meneliti juga mulai dari perkembangan dari Hindu dan lain sebagainya, dan yang pustaka itu jadi beyond dari yang hanya dari kertas atau 2 dimensi kalau disebutnya di sini. Nah, di sini terjadi kenapa harus pusat dokumentasi itu mengurusi keanekaragaman hayati, padahal itu kan biasanya tidak pernah dilakukan di pusat dokumentasi di saat itu. Nah, di tahun 92 muncul pendekatan Cartesius, dan ini yang menjadi dasar beliau hingga saat ini. Biasanya beliau selalu mengungkapkan pada awal mula adalah kehendak manusia untuk mengekspresikan apa yang dipikirkan dan atau yang dirasakannya. Ini juga yang menjadi pendekatan beliau dalam memaknai dokumentasi. Mungkin nanti sambil berjalan kita akan paham apa sih sebenarnya yang dimaksudkan oleh beliau. Dan waktu itu saya pernah tanya kenapa harus yang dipikirkan dulu. Biasanya kan kita merasakan baru berpikir apa yang kita rasakan ya. Nah, salah satu alasan beliau karena pikiran itu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Karena memang beliau orang berpikir ya. Di tahun 1995, PDI LIPI menyelenggarakan 13 FID atau CIO Congress Nation D.
pada tahun 2002. Nah, ini tadi yang sudah saya singgung, mungkin Bapak Ibu tidak familiar dengan namanya FID, karena memang di tahun 2002 FID dibubarkan dan sebagian kegiatan melebur ke dalam Islam. Ini juga yang menjadi kenapa yang tadi di poin kedua, dokumentasi terlupakan, ternyata tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Dengan dileburnya FID itu juga akhirnya bergabung ke Library Association ya. Jadi disitulah mulai juga dokumentasi itu terlupakan. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang penyempitan makna dokumentasi. Kalau ngomong penyempitan berarti dari maknanya yang luas menjadi sempit gitu kan. Nah, penyempitannya ada di mana? Mungkin Bapak Ibu tadi ketika melihat tadi tonggak perjalanan dokumentasi kok banyak kan dari mungkin MIPI bias atau LIPI bias gitu ya. Karena memang kalau kita ngomong dokumentasi sepertinya agak susah kalau dilepaskan dari sumbernya dari LIPI, karena memang Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional waktu itu adalah di LIPI sendiri. Jadi mungkin materi ini akan juga lebih banyak membahas sejarahnya dari PDIN, PDI atau PDDI yang saat ini. Ya Bapak Ibu, ketika kita membahas tentang dokumentasi, kita bisa berangkat dari dua peraturan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang tadi juga sudah disinggung di awal di tonggak perjalanan, bahwa salah satu kewajibannya adalah sebagai pusat dokumentasi seperti itu untuk kepentingan ilmiah nasional. Dan yang kedua adalah Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 61 tentang tugas dan kewajiban dan lapangan pekerjaan dokumentasi dan perpustakaan dalam lingkungan pemerintah. Ini tadi sudah disinggung. Lalu di mana sih ada penyempitan? Nah, ini mungkin diulangi lagi bahwa di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 56 tentang pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia, di pasal 4 ada beberapa kewajiban dari MIPI yang di poin B-nya menjelaskan bahwa menyelenggarakan pendaftaran kepustakaan dan benda-benda lain. Jadi di sini dari awal MIPI sudah memiliki kesadaran bahwa yang harus didokumentasikan atau kalau di sini disebutnya sebagai didaftar itu tidak hanya terbatas tentang kepustakaan. Kepustakaan di sini masih pada konsep yang lama ya, mungkin yang selama ini kita pahami, kepustakaan itu ya dua dimensi mati seperti itu, yang dokumen-dokumen kertas seperti itu. Dan benda-benda lain. Nah, di sini disebutkan juga benda-benda lain. Jadi di sini tidak terbatas dalam bentuk dua dimensi sebenarnya yang ditekankan oleh MIPI. Karena mungkin waktu itu sadar bahwa MIPI itu mungkin secara penelitian kan dari berbagai bidang kan, dan tidak objek penelitiannya itu tidak hanya kertas saja gitu, tapi banyak hal, bisa batuan, bisa organisme makhluk hidup dan lain sebagainya gitu. Nah, dan di tahun 57 yang tadi juga sudah dijelaskan, titik berat usaha MIPI dari hasil konferensi MIPI disebutkan bahwa meletakkan dasar upaya majelis menjadi salah satu kisah dokumentasi dan penerangan mengenai soal-soal berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Nah, di sini di tahun yang tidak sama tapi berdekatan, di Prancis sendiri, di tahun 1951, mungkin kemarin kalau Bapak Ibu mengikuti webinar series yang pertama, sudah dijelaskan oleh Mbak Rahmi bahwa Susan B., salah satu tokoh dokumentasi di dunia itu, menulis yang namanya Question Documentation atau What is Documentation. Jadi tulisan ini berisi, ini salah satu kutipan yang bukan saya kutip dari isi tulisan dari beliau. Is a star a document? Is a paper rule?
by a foreign document. Jadi apakah bintang itu juga dokumen? Apakah juga batu yang menggelinding itu dokumen? Dan apakah hewan hidup itu juga dokumen? Nah, dijawabnya tidak. Tetapi fotografi atau foto dan katalog dari bintang, terus batu di museum mineral, dan binatang yang dikatalogkan dan ditunjukkan atau di display gitu ya, atau di dalam sebuah kebun binatang adalah dokumen. Nah, kenapa makanya di sini gambarnya itu antelope, karena kalau Bapak Ibu mungkin bisa membaca ya karya aslinya, sudah ada terjemahan juga dalam bahasa Inggris, What is Documentation, karya Susan Brie. Bapak Ibu akan menemukan bahwa awalnya itu sadarnya Brie itu ketika melihat antelope di kebun binatang. Nah, di sini menyadari bahwa sebenarnya fungsi antelope di kebun binatang gitu kan, atau kalau mungkin di LIPI juga ada kebun raya, itu kan juga selain tanaman, juga hewan yang dia memang dilestarikan atau dirawat untuk dijadikan salah satu objek penelitian. Nah, itulah yang disebut sebagai dokumen. Jadi dokumen sekarang tidak hanya terbatas pada benda 2 dimensi mati, tapi juga 3 dimensi hidup gitu. Itu bahasanya Pak Blasi di buku MEBD seperti itu. Makanya di sini kalau Bapak Ibu mencari Brie gitu, pasti biasanya simbol yang keluar itu antelope. Nah, inilah salah satu pemikiran baru tentang dokumentasi. Nah, ini terjadi di tahun yang mungkin tidak sama tapi hampir berdekatan di 51 sama 56. Apakah memang LIPI waktu itu sudah pernah membaca itu atau memang kesadaran karena memiliki tanggung jawab yang lebih besar terkait dokumentasi, kita juga belum tahu. Ya, ini mungkin sejarah pembentukan PDIN. Bapak Ibu mungkin juga nanti bisa membaca di MEBD sejarah pembentukan Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional yang awalnya itu dibantu oleh UNESCO, jadi ada konsultan UNESCO, dan salah satunya kita belajar dari Indian National Scientific Documentation Center atau INSDOC. Nah, panitia dari pembentukan Pusat Dokumentasi sendiri sebenarnya dari awal sudah beragam ya orangnya, tidak hanya dari pustakawan, tapi juga dari arsiparis, dokumentalis, dan juga pustakawan. Nah, seiring dengan itu, UNESCO juga membantu pendirian pusat dokumentasi di negara-negara lain seperti Meksiko, India, Mesir, Brasil, dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi objek rujukan dari Indonesia sendiri adalah yang ada di India. Nah, ini tugas pokok dari INSDOC yang tadi India ya, yang ada di India, pusat dokumentasi yang ada di India, ada beberapa poin. Salah satunya mengadakan menyusun dan menyimpan semua majalah ilmiah yang berguna untuk negara dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa membaca juga di buku ini. Nah, inilah yang juga menjadi rujukan dari pembentukan Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional. Nah, kemudian dibentuklah kepanitiaan untuk mempersiapkan berdirinya Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional, dan Bu Wasim menjadi sekretarisnya waktu itu. Sedangkan di satu sisi dari pemerintah sendiri sedang menyiapkan juga peraturan yang keluar dari 61 tadi. Jadi di tahun 1960 pada bulan Mei atas inisiasi LAN, Lembaga Administrasi Negara ya. Jadi memang waktu itu memang yang concern tuh namanya memang harusnya di bawah Lembaga Administrasi Negara ya, hubungan perpustakaan sama dokumentasi, arsip gitu. Panitia pertama untuk arsip, panitia kedua untuk dokumentasi dan perpustakaan. Jadi di tahun inilah pemerintah mulai concern untuk membuat batasan-batasan pekerjaan antara ketiga bidang ini, antara arsip, dokumentasi, dan perpustakaan. Nah, untuk dokumentasi dan perpustakaan itu pada satu peraturan presiden sendiri. Dan di sini anggotanya salah satunya adalah Bu Winarsi Pataningrat, mungkin Bapak Ibu yang di PDI LIPI
cukup familiar, beliau adalah ketua PDIN yang pertama ya sebelum beliau Warsih begitu. Itu ada di kepanitiaan yang dibentuk oleh LAN. Nah, dari kepanitiaan MIPI tadi, akhirnya terbentuklah PDN dengan tugasnya adalah memberi pelayanan akan kebutuhan bahan-bahan bacaan untuk keperluan riset daripada lembaga-lembaga riset Indonesia. Nah, tugas PDN inilah yang bisa kita soroti mengalami yang namanya penyempitan makna dokumentasi. Karena kalau tadi Bapak Ibu masih ingat di tugas kewajiban MIPI itu melakukan pendaftaran perpustakaan dan benda-benda lain. Jadi tidak hanya pustaka tetapi juga benda-benda lain. Tapi kenapa diturunkan di tugas PDIN hanya pada memberi pelayanan akan kebutuhan bahan-bahan bacaan untuk keperluan riset daripada lembaga-lembaga riset di Indonesia. Di tahun 65, apakah memang ini terpengaruh oleh peraturan presiden yang di tahun 61 itu keluar, yang memberikan batasan antara pekerjaan dokumentasi dan perpustakaan? Nah, mungkin nanti kita bisa diskusi lebih banyak juga dengan Pak Basusi yang lebih senior ya. Ini penyempitan yang pertama. Lalu, jadi selain ada pusat dokumentasi, dibentuk juga saat itu namanya organisasi baru di Departemen Urusan Riset Nasional, yaitu Biro Survei dan Dokumentasi, yang tugasnya mengumpulkan data dan mengolah bahan-bahan tersebut sehingga dipergunakan untuk ABC tadi. Jadi ada lembaga yang secara tugas itu sama-sama dokumentasi seperti itu. Nah, dibentuk di tahun di 1 Desember 1965. Kalau dilihat dari tugasnya, ini juga tugas dari dokumentasi sebenarnya. Nah, ini kalau tadi Pak Hendro menjelaskan akan berubah lagi, dan mungkin ini saya sedikit mengutip perkembangan PDDI ya, PDDI yang awalnya PDIN, PDII, dan PDDI, dan mungkin nanti akan berubah lagi apa, dan kita nggak tahu lagi juga nanti tugasnya apa, apakah dokumentasi masih menjadi concern utama dari nama PDDI ke depan. Ya, ini jadi sebelumnya di tahun 2000 Pak Basuki sudah memikirkan beberapa rekomendasi yang perlu dipikirkan untuk kebijakan dokumentasi itu. Dari mulai pengertiannya, karena memang kalau waktu itu kan namanya PDII ya, konsennya di dokumentasi dan informasi, jadi perlu pengertian dulu. Biasanya kita kan kalau apa-apa memang harus berangkatnya dari pengertiannya apa gitu, jelas objeknya apa gitu. Dokumentasi, pengertian dari dokumentasi dan jasa informasi, dan juga objek kerjanya, dan di sini disebutkan juga dokumentasi sebagai ideologi. Sebagai lembaga dokumentasi, hendaknya konsep dokumentasi menjadi ideologi harus dianut dan dilaksanakan secara konsisten. Jadi bahkan lebih filosofis ya, dokumentasi tidak hanya kerjaan rutin saja, tapi harapannya itu menjadi ideologi bagi orang-orang yang bekerja di pusat dokumentasi gitu. Makanya di sini harus dilaksanakan secara konsisten karena itu sudah merasuk gitu ya, atau sudah embedded atau sudah terinternalisasi pada individu-individu itu untuk memiliki semangat mendokumentasikan gitu kan. Yang tadi juga sudah disebut juga oleh Pak Hendro. Kalau nggak ada dokumentasi ya penelitian itu juga nggak jalan gitu kan. Jadi bilang seperti itu. Jadi apa yang bisa dilakukan, perpustakaan pun juga tidak bisa mengolah koleksi dan sebagainya yang tidak ada yang didokumentasikan seperti itu. Jadi memang itu pentingnya dokumentasi. Nah, kita masuk ke penyempitan makna dokumentasi yang kedua adalah dari Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 61 ini.
Bapak Ibu jika memperhatikan di sini sudah dibatasi oleh peraturan ini bahwa dokumentasi yang dimaksud dalam peraturan presiden ini hanya dokumentasi pustaka yang tugasnya menyediakan keterangan dalam bentuk dokumen baru. Makanya biasanya memang yang dilakukan oleh pusat dokumentasi, dan saya dulu pernah magang juga di PDII ya waktu itu, ada beberapa produk dari PDII seperti kemas ulang informasi dan lain sebagainya. Nah, itu memang kalau merujuk pada peraturan ini, itu adalah tugas dari pusat dokumentasi. Sedangkan bedanya dengan perpustakaan, kalau perpustakaan lebih mengolah, mengumpulkan, menyusun, memelihara buku-buku dan dokumen-dokumen pustaka gitu. Kalau dokumentasi itu lebih pada konten atau isinya atau pengetahuan atau informasi yang ada di dalamnya, kalau perpustakaan lebih pada wadahnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita coba juga menelusur. Kebetulan dari salah satu anggota kami itu ada yang di bagian layanan majalah kuno di Perpustakaan Nasional. Dia juga sudah mulai menelusur koran-koran yang ada konten tentang dokumentasi gitu kan. Nah, di sini dari majalah Merdeka tahun 57 diadakan seminar dokumentasi untuk petugas dokumentasi atau arsip dari Kementerian dan Jawatan. Saya agak balik ke sini. Nah, di sini di peraturan presiden ini dijelaskan bahwa di setiap lembaga itu pasti punya bagian dokumentasi, tetapi belum tentu punya perpustakaan. Inilah menekankan bahwa fungsi dokumentasi itu sebenarnya lebih urgent atau lebih krusial pada sebuah lembaga gitu dibandingkan perpustakaan seperti itu. Nah, ini juga dari majalah ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya dari dulu itu dokumentasi itu sudah ada di kementerian atau di lembaga-lembaga di pemerintahan kita gitu. Ya, makanya di sini dokumentasi atau arsip. Nah, mungkin di sini atau memang masih ada kerancuan antara dokumentasi atau arsip atau seperti apa, atau memang dua bidang ini berbeda di kementerian atau di lembaga-lembaga, punya cakupan pekerjaan masing-masing atau seperti apa gitu. Tapi dari sini kita tahu bahwa sebenarnya dokumentasi itu sudah ada gitu, sudah disadari dari sejak dulu oleh lembaga-lembaga pemerintahan gitu, pentingnya dokumentasian. Selain itu juga mungkin Bapak Ibu juga tahu bahwa di setiap lembaga memiliki JDIH ya, sistem jaringan dokumentasi informasi hukum gitu ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu nanti jika memang tahu juga perkembangan selain JDIH mungkin ada dokumentasi bidang lain, mungkin bisa menambahkan ya. Sebenarnya banyak juga medical record, sebenarnya keperawatan itu juga punya pendokumentasian riwayat dari pasien, itu kan juga pendokumentasian ya. Ya mungkin seringkali kita itu nggak sadar bahwa sebenarnya dokumentasi itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari gitu, bahkan dari semua bidang. Dengan kalau di pemerintahan sendiri ini ada yang namanya JDIH. JDIH ini sudah mulai diinisiasi pada tahun 1974, dan ini termasuk kuat ya karena ada Kepresnya di tahun 1999 dan diperbarui dengan peraturan Presiden nomor 33 tahun 2012 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional. Nah, di sini juga dijelaskan dokumen hukum itu mencakup semua produk hukum dalam berbagai bentuk. Ya, itu yang dijabarkan di peraturan Presiden tersebut. Itu tadi dua penyempitan makna dari dokumentasi. Kalau kita bisa mempelajari dari yang sudah terjadi adalah sejarah perkembangan dokumentasi. Lalu kita masuk yang kedua, dokumentasi yang terlupakan. Kemudian, ya, waktunya 5 menit lagi ya. Oh iya, baik. Terima kasih.
Jadi dokumentasi yang terlupakan. Jadi mungkin Bapak Ibu juga di sini sudah jarang ya melihat sebenarnya tadi di kepanitiaan itu ada dokumentalis atau jabatan atau profesi dokumentalis, tapi sekarang mungkin sudah tidak ada ya namanya dokumentalis gitu. Nah, sebenarnya inilah yang seiring berkembangnya waktu itu ternyata dokumentasi itu dilupakan gitu. Yang tadi sudah saya singgung tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia gitu. Apa sih yang membuat dilupakan? Ini ada kutipan koran. Ini dulu itu ada Perhimpunan Ahli Perpustakaan Seluruh Indonesia. Ini koran tahun 1957, lalu telah diubah menjadi Papadi. Papadi itu Perhimpunan Ahli Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Indonesia. Nah, di salah satu dilupakannya dokumentasi di Indonesia adalah karena organisasinya. Jadi di tahun 1956 akan ada Papadi, lalu berubah menjadi Apadi tahun 1962. Lalu muncul Himpunan Pustakawan Khusus Indonesia. Nah, di sini juga biasanya dulu pustakawan khusus itu menamakan dirinya dokumentalis juga gitu. Nah, di tahun 73 inilah yang menjadi asumsi kita membuat dokumentasi itu semakin dilupakan karena HPCI Apadi yang masih ada unsur dokumentasinya itu melebur menjadi satu dengan Perhimpunan Pustakawan DIY menjadi Ikatan Pustakawan Indonesia. Nah, kita mungkin sekarang tahu sendiri IPI ya. Apakah IPI saat ini juga memikirkan dokumentasi atau tidak? Mungkin kita bisa refleksi diri. Nah, disitulah ini asumsi kita dokumentasi itu mulai dilupakannya salah satunya karena ini. Lalu kita masuk ke perkembangan dokumentasi saat ini. Nah, ini Bapak Ibu juga nanti bisa belajar sendiri di webnya Docam, documentacademy.org. Nah, di sini menyebutkan bahwa itu tadi yang tadi sudah saya jelaskan, Susan B. Menyebutkan antelop di kebun binatang itu juga bisa disebut sebagai dokumen. Dia berfungsi sebagai layaknya buku di sebuah perpustakaan seperti itu. Nah, di sini penekanan dokumen itu lebih pada di sini Bapak Ibu bisa baca this points to centrality of human person in making the document. Jadi memang penekanan utamanya itu pada human personnya atau manusianya yang membuat dokumen itu. Jadi tanpa orang, ya dokumen itu tidak akan bisa menjadi bukti, tidak akan bisa menjadi bahan ajar atau yang lainnya. Nah, tapi kalau semuanya bisa menjadi dokumen, terus apa konsepnya gitu? Maksudnya apakah semuanya bisa menjadi dokumen? Apa yang menekankan itu akan disebut sebagai dokumen? Apakah semuanya bisa disebut sebagai dokumen? Nah, di dokumen akademi itu Bapak Ibu akan menemukan nanti kalau dibaca ada aspek penting yang membuat sesuatu adalah dokumen, yaitu indexicality, plurality, fixity, documentality, dan productivity. Apa itu? Ini akan dijelaskan oleh Mbak Lydia dan Mbak Widya untuk pertemuan webinar seri selanjutnya. Biar nanti penasaran ya, sebenarnya apa iya semuanya dokumen? Ternyata enggak, ada aspek-aspek penting yang perlu kita cermati bahwa itu disebut sebagai dokumen. Kayak tadi juga dia bilang, apakah bintang itu juga dokumen? Enggak, tapi fotonya bintang atau katalognya bintang itu menjadi dokumen. Apakah antelope itu dokumen? Tidak semua. Tapi yang dipelihara di kebun binatang dan itu menjadi objek dari ilmu pengetahuan atau penelitian itu disebut sebagai dokumen. Nah, Bapak Ibu, ini juga yang menjadi concern kami di Kapasik Makapa Indonesia tentang dokumentasi. Kita menggunakan pendekatan neodokumentalis atau ilmu dokumentasi baru, kami menyebutnya IDB, sebagai konsep dokumen menjadi pusat. Jadi kita lebih tertarik pada meraihakan perbedaan bentuk karakteristik tersebut untuk dimanfaatkan kepada publik seperti itu. IDB sendiri sebenarnya memang juga akarnya dari Library Information Science, tapi nah ini
kalau Bapak Ibu baca perkembangannya di dunia itu kalau terjadi perpecahan ya, kalau di Eropa sendiri itu lebih pada dokumen, kalau di Amerika itu mereka lebih mengagung-agungkan teknologi, sehingga di Amerika itu akan Bapak Ibu jika mau ngamati lebih condong pada ilmu informasi seperti itu. Itu bedanya, itu sudah terjadi perpecahan di situ ya. Jadi tapi di sini untuk ilmu dokumentasi itu kita lebih pada mendamaikan teknologi dengan manusia, baik individu maupun sosial. Jadi dengan cara ini, ilmu dokumentasi baru menarik dan menguntungkan berbagai disiplin akademis tradisional. Tradisional itu yang lama gitu ya, dari studi komunikasi, filsafat ilmu hingga studi human error dan museum. Jadi ini lebih komprehensif, jadi tidak hanya fokus di ilmu komputer atau teknologi informasinya aja, tapi juga dari segala bidang ilmu itu bisa dokumen itu bisa menjadi objek kajian seperti itu. Nah ini kami berharap dokumen itu bisa dipandang 360 derajat oleh ilmu-ilmu lain seperti itu. Nah kalau kita apalagi dengan makanya kita mencoba salah satunya itu ilmu dokumentasi itu menjadi dasar dari konvergensi. Kalau kita ngomong konvergensi aja, apa kita masih kekeh namanya konvergensi itu menyatukan lembaga? Sudah tidak saatnya, karena ini tidak lagi terpaku pada pembedaan bentuk semata, tetapi fungsi pada penyebaran ilmu pengetahuan. Kalau kita sadar bahwa lembaga-lembaga konvergensi grounds itu kan sebenarnya tujuannya sama ya. Koleksi kita itu dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan. Nah, konvergensi itu harusnya fokus pada itu, menghilangkan yang namanya fisik, bagaimana cara menyatukan lembaga itu, tetapi kita bagaimana caranya secara fungsional itu koleksi-koleksi kita lebih termanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan intelektual penggunanya. Terima kasih. Sekian paparan dari saya. Nanti akan dijelaskan secara prakteknya oleh Pak Rizal yang tentang repositori ilmiah nasional. Itu juga salah satu bentuk dokumentasi dari data itu sendiri. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Rizal. Ya, terima kasih Ibu Dian Novita Fikriani atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Mungkin para peserta juga akan bertanya-tanya gitu, dan nanti pada akhir kesempatan kita akan berdiskusi lebih banyak bersama dua pemateri kita. Untuk selanjutnya pematerian yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Rizal Rosian. Beliau adalah pustakawan di LIPI yang sekarang bertugas di Kebun Raya Bogor ya Bapak? Atau di LIPI Pusat? Saya di PDDI, Mas. Oh ya, sekarang Pak Rizal Rosian sedang bertugas di PDDI LIPI. Akan memaparkan tentang repositori ilmiah nasional yang baru, yang sekarang sedang naik daun. Mungkin bertanya-tanya bagaimana hubungan antara teori dokumentasi dan prakteknya dalam repositori ilmiah nasional sebagaimana akan dipaparkan lebih lanjut oleh Bapak Rizal Rosian. Kepada Bapak Rizal dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang Pak Blasius Darsono. Selamat siang Pak Hendros Bagio, dan selamat siang juga buat Mbak Dian. Izin share screen. Sudah kelihatan ya? Oke. Perkenalkan, saya Nurizal Rosian, sering dipanggil Rizal di PDDI. Kebetulan saya bergabung di PDDI itu sejak 2019, yang dulunya saya sebagai pustakawan di Kebun Raya Eka Karya Bali di bawah LIPI juga. Sedikit singkat terkait dengan transformasi di PDDI LIPI sendiri, di mana tadi sudah dijelaskan juga oleh Mbak Dian, PDDI itu awalnya dari Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional yang
bertransformasi menjadi pusat dokumentasi informasi ilmiah, dan sekarang ini menjadi pusat data dan dokumentasi ilmiah. Mungkin nanti akan berubah setelah menjadi BRIN, kita tidak tahu, cuman dari 3 perubahan identitas nama ini yang masih melekat adalah dokumentasi dan ilmiahnya, di mana dokumentasi dan ilmiah ini menjadi sebuah jati diri di PDDI. Walaupun di dalam buku dokumentasi dijelaskan adanya pergeseran shifting antara pemahaman terkait dengan dokumentasi yang seharusnya menjadi dokumentasi ke arah pustaka waktu itu. PDDI sendiri itu sekarang ini memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi, di mana pengelolaan data dan dokumentasi itu dilakukan awalnya adalah di ISJD. ISJD merupakan database jurnal ilmiah. Setelah itu adanya repositori ilmiah, dan sekarang ini kita juga berfokus pada kekayaan hayati yang pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan oleh Ibu Rahmadani. Saya menginjak terkait pada awalnya adalah pengelolaan data ilmiah terkait dengan pangkalan data jurnal ilmiah Indonesia atau yang sering disebut ISJD, di mana di dalam ISJD ini kita sudah memulai untuk mendepositkan atau mengelola data jurnal yang selanjutnya kita desiminasikan, di mana dalam proses desiminasi itu di dalam PDDI kita memastikan temu kembali informasinya, dan kita juga memastikan keakurasian informasi yang akan didapatnya nanti dengan kita melakukan analisis dan validasi sebelum jurnal itu didesimasikan kembali yang sudah diterima oleh PDDI. Yang ISJD ini yang sudah di-launching pada tahun 2010, ini merupakan bisa jadi sebagai tonggak mengawali gerakan open science di Indonesia sendiri. Pada tahun 2012 itu sudah mulainya diinisiasi bagaimana kita merancang infrastruktur data atau untuk pengelolaan data sehingga menunjang keluaran riset. Jadi jurnal itu merupakan salah satu dari keluaran riset, akan tetapi data primer atau data sebelum diolah menjadi jurnal itu belum kita dokumentasikan. Kembali ke infrastruktur data, menurut Calzada dan Almiral, bahwa infrastruktur data itu merupakan salah satu kunci keberhasilan yang memungkinkan praktek penelitian yang baik untuk merangkul data terbuka, dan bagaimana infrastruktur data itu dapat mendorong terjadinya kolaborasi antar penelitian ataupun nanti antar ilmuwan. Dari headline juga dia menyatakan bahwa pentingnya sebuah infrastruktur data untuk praktek sains yang baik dan yang merekomendasikan bagi setiap lembaga penelitian untuk mengembangkan infrastrukturnya yang membuat data penelitian itu dapat tersedia untuk peneliti lain sehubungan dengan kolaborasi untuk lebih lanjut lagi dalam invention. Pengelolaan data sendiri yaitu kegiatan untuk membuat, menemukan, mengorganisasikan, menyimpan, berbagi, dan melestarikan data dalam penelitian apapun. Ini adalah pengertian dari Cuk dan Verban pada tahun 2018. Pengelolaan data penelitian ini sering disebut dengan bahwa siklus hidup data penelitian, di mana siklus hidup data penelitian ini dari perencanaan, terus kita membuat, terus kita melakukan proses pengolahannya, kita analisa,
dari analisa ini bisa kita proses lagi, setelah itu dianalisa, kita preserve atau kita simpan datanya. Setelah kita simpan bisa kita sharing dan setelah di-sharing ini nanti prosesnya adalah bisa digunakan kembali. Pertanyaan ketika kita melakukan riset data life cycle ini, pertanyaan adalah bagaimana sebuah data itu akan dibuat dan bagaimana data itu akan didokumentasikan, bagaimana bisa mengakses datanya, di mana datanya akan disimpan, dan siapa yang akan melakukan backup datanya ketika untuk keberlangsungan data, bagaimana data akan di-sharing dan dapat dilestarikan. Ini mungkin dari yang disampaikan oleh Mbak Dian tadi, bagaimana proses dokumentasi itu atau proses pendokumentasian itu dimulai dari sebuah ide atau disebut perencanaan di sini, bahwa kami di RIN itu bisa ketika suatu penelitian dilakukan, data yang dapat disimpan dari awal adalah mungkin dari proposal atau dari perencanaan ataupun dari diskusi awal di dalam sebuah kelompok penelitian sebelum melakukan penelitian ataupun eksplorasi ke lapangan. Nah, dari siklus hidup data tadi, kita perlu melihat juga bahwa terdapat prinsip data principle atau prinsip data yang baik, di mana sebuah data yang baik itu dapat dicari, findable, accessible, ataupun ketersediaan aksesnya itu ada, interoperable, di mana data itu dapat berkomunikasi atau dapat digunakan atau dapat diolah dengan software ataupun perangkat lain. Dan yang terakhir adalah data itu reusable atau data itu dapat digunakan kembali. Di dalam sebuah kenapa sebuah prinsip data ini yang baik, karena ketika nanti sebuah data itu didapat atau sebuah ilmuwan itu memiliki semua jenis alat untuk digunakan dalam pengelolaan datanya, tapi tanpa adanya data yang berkualitas, apa yang mereka hasilkan itu tidak akan ada artinya sama sekali, karena yaitu datanya kurang berkualitas ataupun datanya misalnya tidak lengkap. Jadi tidak ada artinya sama sekali ketika data itu sudah diolah. Nah, apa itu repositori ilmiah nasional atau kita sering sebut itu RIN? RIN merupakan sarana untuk berbagi, melestarikan, mengutip, mengeksplorasi, dan menganalisis data penelitian. Siapa saja yang dapat melakukan atau menyimpan datanya di RIN atau yang mendapat benefitnya yaitu dari peneliti, instansi, dan pemberi dana yang memiliki kendali penuh terhadap data penelitian mereka. RIN dapat diakses di rin.lipi.go.id. Di dalam rin.lipi.go.id, Bapak Ibu bisa melakukan penelusuran terkait dengan data, ataupun ketika Bapak Ibu ingin bergabung dengan kami, Bapak Ibu harus melakukan pendaftaran registrasi, dan setelah registrasi baru memiliki akun dan akan bisa mendapatkan atau bisa mengunduh data-data yang memang Bapak dan Ibu perlukan. Manfaat dari RIN sendiri terkait dengan efisiensi, yaitu mempermudah dalam temu kembali data, di mana ketika sebuah pendokumentasian ataupun kita menyimpan file-file penelitian kita di dalam sebuah laptop ataupun desktop kantor, mungkin kadang kita menyimpannya tidak struktur ataupun kita susah dalam penemuan kembali terkait dengan data yang sudah kita teliti ataupun file-file yang memang menyangkut dengan penelitian kita. Dan manfaat lainnya adalah
safety, di mana RIN ini melindungi data berharga. Kenapa data itu disebut data berharga? Dikarenakan selain proses dalam penemuannya ataupun biaya yang dikeluarkan ketika kita melakukan penelitian tersebut, ataupun memang sumber daya yang kita keluarkan sudah cukup banyak sehingga data itu sangat berharga. Ketika kita melakukan pengulangan proses pencarian ulang, belum tentu data yang kita ambil itu akan sama. Kualitas, kita menjaga kualitas data di mana data itu setelah disimpan di RIN atau disimpan di dalam repositori ini, nantinya data itu dapat digunakan lagi 5 atau 10 tahun mendatang, sehingga tetap compatible dengan beberapa software ataupun perangkat yang memang ada di kedepannya. Yang selanjutnya adalah meningkatkan reputasi, di mana reputasi ini meningkatkan visibilitas peneliti dan reputasi bagi individu ataupun institusi. Kenapa bisa meningkatkan visibilitas? Karena akan mendorong ke dalam sebuah kolaborasi penelitian dan pentingnya sebuah data citasi, di mana sekarang ini yang kita ketahui adalah citasi terkait dengan artikel jurnal ataupun artikel ilmiah yang kita kutip, dan ternyata data itu juga kita bisa mempunyai citasinya. Yang terakhir adalah compliance, di mana kepatuhan terhadap kode etik dan clearance etik peneliti dan kebijakan dari pemberi dana. Jadi sebuah kepatuhan terkait dengan kode etik, clearance etik peneliti, dan kebijakan dari pemberi dana. Fase di dalam RIN sendiri itu kita fase awalnya adalah mendepositkan data, di mana deposit data ini mungkin kita hanya mendokumentasikan datanya saja, di mana data itu kita simpan, kita isi sebuah metadatanya dan beberapa file yang terkait dengan data yang ada. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah publish data dan sharing data. Ini hanya untuk sharing dan publish ini masih masih menjadi sebuah hal yang memang tabu di kita, karena terkait ketika nanti publish data dan sharing data ini, kita perlu melakukan sebuah kurasi data terkait dengan data-data sensitif sebelum data itu di-sharing. Metadata apa saja yang ada di dalam RIN? Metadata yang ada di dalam RIN, kita mengelola metadata. Terdapat metadata geospasial, metadata ilmu sosial dan humaniora, metadata astronomik dan astrofisik, dan metadata ilmu hayati. Format apa saja yang dapat disimpan? Dari data statistik, segala format SAS, SPSS, Stata, XML, XLS, dan CSV, ataupun format R, itu bisa disimpan. Data non-statistik atau dokumen dari NVivo, dari Atlas, HTML, MP3, MP4, JPEG, dan RAW itu juga bisa, tapi kita tidak disarankan untuk data kompresi, namun jika diperlukan seperti data genom itu, karena data genom itu besar, jadi perlu dikompresi, itu boleh dikompresi dengan mencantumkan beberapa atau kita berikan note terkait dengan deskripsi terhadap datanya ini. Data yang disimpan dalam format yang disarankan ini menjamin nanti keterpakaian terkait dengan aksesibilitas dan keberlanjutan dalam jangka waktu yang lama. Nah, terkait dengan kebijakan status ataupun dari data penelitian sendiri,
Di kami tadi yang piramida tadi bahwa data penelitian yang sedang berjalan itu tidak perlu dipublish, jadi hanya kita depositkan terlebih dahulu, dan ketika data penelitian itu sudah selesai, data itu baru bisa dipublish, akan tetapi kita melewati proses kurasi di mana kita memastikan beberapa terkait dengan metadata, terkait dengan sensitivitas data tersebut, terkait dengan lisensinya nanti. Di dalam RIN sendiri tidak ada batasan jumlah dan besar data yang disimpan. Sekarang ini di RIN setiap satu file yang diupload itu bisa mengakomodir atau dengan kapasitas sebesar 18 GB itu satu filenya. Misal bisa terdiri dari 10 file, kita kalikan saja. Jadi lebih 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 besar ketimbang kita menyimpan di dalam sebuah Google Drive. Kebijakan akses sendiri di dalam RIN terkait dengan closed data, moderate data, open data. Closed data itu di mana semua datanya tertutup dan tadi hanya didepositkan saja. Moderate data, datanya itu dibuka metadatanya, akan tetapi untuk file data primernya dicantumkan dengan atau di restrict nanti open data, semua data dibuka. Contohnya seperti ini merupakan metadata di RIN. Ini metadatanya ada deskripsi, subject, keyword, related publication, di mana karena ini adalah repository data, jadi setiap keluaran hasil riset atau keluaran data yang di sini pasti akan menjadi sebuah publikasi baik jurnal maupun buku, sehingga publikasi di sini hanya mencantumkan data citasinya saja, tidak mencantumkan file lengkapnya. Jadi sistem moderate data adalah seperti ini, metadatanya terbuka, untuk filenya terrestrict seperti ini. Jadi ketika nanti ada user dari luar ingin menggunakan data kita, itu harus melakukan request access, di mana ketika request access itu user harus melakukan registrasi dulu, dan baru ketika mendapat akses dari si pemilik data, baru data ini bisa di-download atau bisa digunakan. Setelah di-download dan digunakan, jangan lupa penggunaan data sesuai dengan prinsip penggunaan atau kutipan di dalam publikasi harus mencantumkan citasi datanya. Nah, ya Pak? Waktunya 2 menit lagi. Oh, siap. Jadi terkait dengan kurasinya, citasi metadata itu datanya ada persistent identifier ataupun kita menggunakan handle. Handle sama dengan DOAE, jadi keamanannya akan terjamin terkait dengan datanya sendiri. Dan yang kami lakukan di PDDI sebagai pengelola data di LIPI, kita melakukan kurasi data. Ini merupakan data yang kita kurasi terkait dengan topik klasifikasinya, keywordnya kita lakukan kurasi, dan yang terakhir adalah kita mengkurasi terkait dengan lisensi, ataupun kita mengkurasi dengan data primernya apakah formatnya sudah sesuai dengan standar yang dapat dibuka untuk ke masa depan. Nah, ini terkait dataset itu juga kita ada versioning. Jadi ketika ada pertama kali dipublish, terus ada versi 1.1, nanti ada perubahan terkait dengan perubahan kecil, itu 1.1, nanti ketika ada perubahan besar ataupun mayor, itu menjadi publish dataset versi 2. Jadi dokumentasi ataupun alur perubahannya itu akan ketahuan. Nah, ini salah satu alur perubahannya dari versi 1 sampai versi 3.1, term mana saja yang dirubah, kita juga bisa melihat perbedaannya dari perubahan tersebut. Dari sisi keamanan data sendiri di RIN, dari sisi keamanan kita menggunakan
lisensi dari Creative Commons, melindungi data terkait dengan lisensinya, dan kita juga memiliki persistent identifier yang kita gunakan adalah handle, dan kita juga adanya file citasi di mana ketika nanti sebuah data ini digunakan oleh orang lain ataupun diklaim pemilikannya oleh orang lain, itu dapat kita argumentasi kita terkait dengan data itu milik kita sudah jelas bahwa kapan itu di-upload, kapan itu didepositkan, itu sudah tercantum di sistem. Dari RIN sendiri, sebuah sistem yang bagus itu di mana sistem itu ada keberlanjutan atau rencananya dari sistem sendiri. Pengembangan sistem juga kami selalu secara berkelanjutan pengembangannya, dan kami mulai tahun ini kami sudah menempatkan riset data services atau layanan data penelitian yang kami tempatkan pada kedeputian yang ada di LIPI, di mana riset data services ini nanti membantu peneliti dalam melakukan penelitian ataupun sebelum melakukan penelitian. Yang baru-baru ini nanti ada ekspedisi dari kemarin dari Laut Dalam, itu juga sudah mengontak kami untuk mendampingi terkait dengan bagaimana data management planning-nya itu nanti dapat disimpan dan dapat dipreservasi di dalam RIN. Terus kita komitmen untuk mengolah data penelitian dalam sebuah sistem yang dapat diakses secara terbuka, dan ini RIN overview-nya sekarang ini yang terlihat di permukaan saja, akan tetapi data yang didepositkan itu sudah banyak, dan RIN sendiri itu kami sudah bekerja sama dengan Citizen Science atau terkait dengan retas budaya, di mana pendokumentasian terkait dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia itu juga sudah kami sudah ada di RIN. Konsorsium SKN dalam masa pandemi ini kita juga dengan Open Journal System, dan ada data berbagi dalam bidang sosial humaniora, kekayaan hayati, dan oceanografi. Ini link antara RIN dan OJS, di mana ketika kita mensubmit artikel, kita harus mencantumkan supplementary file datanya sehingga dapat terimport di dalam RIN. Ini data citasi yang ada di dalam OJS, dan ini adalah data citasi yang untuk dari data primernya yang sebagai suplementarinya tadi di dalam sebuah jurnal. Ini merupakan produk kita papualipi.go.id, dari di mana data-data dari penelitian yang ada di LIPI yang sudah tersimpan atau didepositkan di RIN, kita olah dan kita visualisasikan menjadi sebuah produk LIPI, di mana kebijakan dari awal tahun 1980 sampai 2020 akhir ada berapa banyak kegiatan yang dilakukan oleh LIPI atau penelitian yang dilakukan oleh LIPI di Papua. Terakhir, ketersediaan data merupakan kemerdekaan dari dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas pemateriannya Bapak Rizal, dan Bapak Rizal cukup menarik dan mengundang berbagai pertanyaan di benak kepala mungkin ya bagi teman-teman Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan ataupun kebingungan terkait materi yang telah disampaikan oleh dua pemateri, mungkin bisa bertanya. Boleh melalui kolom chat ataupun melalui raise hand secara langsung dengan membuka Zoom. Oke, di sini sudah ada Bapak Adi yang melakukan raise hand. Pak Adi, mungkin bisa dibuka open cam-nya. Ya. Ya. Bisa dengar, Pak. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi, saya dari ITB. Saya ingin bertanya, terutama ke Pak Rizal.
Jadi tadi kan dijelaskan kalau RIN itu dapat mengirimkan tidak hanya papernya ya, file PDF papernya, tapi juga mengirimkan data hasil penelitiannya gitu. Nah, terus saya juga pernah dengar adanya RIN arsip gitu, rin-arsip.tv.go.id, di mana kita bisa mengirimkan preprint kita ke sana. Nah, terus apa bedanya RIN sama RIN arsip? Kalau dua-duanya itu sama bisa kita gunakan untuk mengirim artikel penelitian kita. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Adi dari ITB. Kepada Bapak Rizal, dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Adi dari ITB ya tadi ya, terkait dengan RIN arsip dan RIN sendiri. Kalau RIN arsip itu sebuah preprint ya, preprint di mana preprint itu menyimpan paper sebelum paper itu terbit ke dalam sebuah jurnal, itu disimpan di dalam sebuah preprint, nanti bisa dievaluasi di dalam preprint. Sedangkan RIN sendiri, RIN repositori ilmiah nasional ini adalah tempat untuk menyimpan data primer penelitiannya atau data mentah sebelum menjadi sebuah terbitan jurnal. Jadi di mana di dalam RIN ini yang disimpan hanya data mentahnya saja. Untuk jurnal ataupun untuk hasil terbitan tadi itu hanya sebagai supplementary file-nya saja. Misalnya tadi hubungannya dengan RIN archive, ketika sebuah data itu sudah didokumentasikan atau sudah disimpan dipreservasi di dalam RIN, file yang ada di RIN archive pun itu juga bisa diberikan data citasinya dari RIN arsip itu di dalam RIN sendiri. Jadi di dalam RIN sudah ada beberapa citasi terkait dengan datanya sendiri, ataupun terkait dengan publikasinya juga sudah ada terkait dengan publikasinya, baik itu dari DOI ataupun dari ISSN ataupun EESSN ataupun nanti dari identifier dari preprint-nya sendiri ataupun dari publikasinya. Mungkin itu dari saya, Mas. Oke, terima kasih Pak Rizal. Mungkin cukup Mas Adi ya, cukup jelas atau ada? Ya, cukup. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Oke, tadi ada pertanyaan untuk Mbak Dian melalui personal chat ya. Ibu Dian, punten mau bertanya, apakah kelima aspek yang disebutkan dalam teori dokumentasi tadi wajib terpenuhi semuanya agar sebuah objek bisa disebut sebuah dokumen? Hatur nuhun pisan sebelumnya. Terima kasih. Ya, kepada Ibu Dian. Ya, terima kasih, Rusdan. Ya, tadi pertanyaan kalau dari Bapak Surahman ya. Ya, Ditanya apakah tadi saya sempat menyampaikan 5 aspek, meskipun tadi belum sempat tidak saya bahas karena memang itu ada nanti akan dibahas secara lebih jauh oleh Mbak Lia dan Mbak Widya. Tapi mungkin ini akan saya jawab. Saya akan share screen. Jadi Bapak Ibu bisa ke sini juga ya, dokumenacademy.org, what is document. Nah, di sini ada 5 aspek penting untuk menyebut sesuatu itu bisa disebut sebagai dokumen. Ada indexicality, plurality, fixity, documentality, dan productivity. Apakah harus ada kelimanya untuk kita menyebut sesuatu itu menjadi dokumen, gitu kan? Kalau misalnya ada satu saja, bagaimana? Nah, ini mungkin nanti bisa ditambahkan juga dari teman-teman KSKI ya, kalau jawaban saya salah atau seperti apa. Nah, ini tidak harus ada semuanya. Jadi kita bisa menekankan pada misal salah satu dari kelima tersebut. Misal saya ambil contoh di sini adalah fixity. Fixity ini maksudnya dia itu bentuknya fix gitu atau stabil gitu ya. Nah, jadi bentuknya tidak berubah sehingga konten yang di dalamnya pun tidak akan berubah gitu kan. Nah, sebenarnya penekanannya dia dokumen apa tidak itu ketika apakah sesuatu itu memberikan informasi ke kita atau tidak, seperti itu. Nah, ini mungkin juga kalau Bapak Ibu pernah membaca MPBD itu kan
Profesor Lon waktu itu kan menemukan bangkai burung ya di Museum Ornitologi. Salah, bukan. Profesor Buklan itu menemukan bangkai burung di tengah-tengah kampus gitu kan. Nah di situ kalau kenapa bangkai burung ini disimpan gitu kan? Nah itu kan sebenarnya digunakan sebagai objek penelitian yaitu bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah disitulah berarti fungsi bangkai burung ini sama seperti buku di perpustakaan, sama seperti tadi Brie. Fungsi antelop ini di kebun binatang ketika itu menjadi objek kajian atau objek penelitian berarti sama seperti fungsi dari buku di perpustakaan. Itulah hipotesis awal atau hipotesis awal kenapa dokumen itu tidak hanya dua dimensi mati, itulah bahwa sebenarnya ketika objek itu memberikan informasi ke kita itu bisa disebut sebagai dokumen. Nah, ada 5 aspek, tapi ini tidak harus semuanya ada, tapi bisa penekanannya ada di mana. Ini tadi saya sampaikan salah satunya misal fixity gitu kan. Dia objeknya itu stabil. Jadi misal seperti buku ini salah satu bentuk dia memiliki stabilitas dalam bentuk gitu kan. Sampai kapanpun yang namanya buku ketika memang nggak rusak ya, pasti informasinya yang terkandung sama gitu. Tulisannya nggak akan berubah seperti itu kan ya. Nah itulah fixity. Tapi dari di sini perkembangan juga bahwa fixity itu tidak hanya fix tapi juga dia bisa dibawa kemana-mana. Itu konsepnya Bruno Latour tentang immutable mobile. Di fix dan bisa dibawa kemana-mana, misal buku. Tapi ada fix juga yang tidak bisa dibawa kemana-mana. Misal, Bapak Ibu mesti tahu kalau di Borobudur itu kan ada relief-relief kan. Nah, relief-relief itu kan sebenarnya memberikan cerita ke Bapak Ibu kan, memberikan informasi. Nah, itu salah satu contoh aspek fixity pada dokumen. Nah, di sini saya juga mau mencontohkan aspek fixity pada ini saya ambil salah satu artikel yang pernah dibahas di dokumen Academy Meeting tentang ini, jadi Casing the Envelope Persona Reflection. Jadi ini tulisannya Bu Panarayan. Ini menganalisis lukisan di Goa Ajanta ya. Di Goa Ajanta. Jadi di Goa Ajanta itu ada lukisan-lukisannya seperti ini ya. Bapak Ibu bisa, mungkin Bapak Ibu juga di sini kalau pernah baca di Goa ya, di Makassar itu juga ada. Nah, sebenarnya kan lukisan ini ada ceritanya seperti itu. Kalau di Ajanta sendiri ini menceritakan tentang kehidupan Buddha dan ilustrasinya, cerita tentang Jataka, gitu kan. Nah, sebenarnya di sini tuh ada nilai moral yang bisa kita ambil dari cerita-cerita ini kan. Apakah dari yang melihat itu kan bisa mengambil sesuatu dari cerita atau lukisan ini. Nah, ini dianalisis dengan salah satu aspek dokumen itu fixity. Jadi di sini juga diungkapkan, kalau saya pernah baca ini, jadi sebenarnya goa ini tuh dulu tidak ada orang yang tahu, sudah berapa puluh tahun tidak ya kayak terkubur. Biasa kan kalau goa-goa juga di Indonesia itu kan sebelum ditemukan emang terkubur gitu kan. Nah, sampai suatu ketika ditemukan dan ternyata di dalamnya ada lukisan-lukisan itu. Nah, lukisan-lukisan itu kan dari zaman dulu sampai zaman ditemukan itu kan tetap ada ya, tetap fix, dan informasinya juga tetap stabil, tetap ada, tetap fix gitu. Isinya, informasinya tidak berubah-ubah seperti itu. Itu kalau dianalisis secara fixity, tapi memang bukan immutable mobile ya, karena kan kita nggak bisa membawa lukisan dalam bentuk goa itu kemana-mana gitu. Jadi itu bisa dianalisis secara fixity. Nah, tapi juga ini perkembangan teori dokumen karena sangat berkembang ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pelajari, ada juga konsep bahwa sebenarnya ada ini. Jadi dokumen itu bisa Jean Merritt mengatakan bahwa
dokumen itu bisa dari intention, document by intention. Jadi memang dia itu diciptakan untuk menjadi dokumen gitu. Misal saya menulis buku karena ini memang saya ingin memberikan informasi kepada pembaca seperti itu. Itu document by intention. Nah, ada juga document by attribution. Jadi ada objek yang mungkin oleh si pembuat objek itu tidak berniat memberikan informasi ke siapapun, tapi yang menikmati atau yang melihatnya itu menangkap sesuatu atau mendapatkan informasi dari apa yang dilihat. Nah, itu document by attribution. Jadi tidak hanya sengaja membuat dokumen, tapi ketika kita tidak sengaja, tapi itu dimaknai atau dia mendapatkan informasi dari apa yang dilihat tuh juga bisa disebut sebagai dokumen, tapi dokumen by attribution dan lain sebagainya banyak sekali. Nanti dokem itu juga ada annual meeting yang di situ ada beberapa artikel dengan menurut saya topiknya menarik ya, termasuk kemarin kami satu tim di KSKI mencoba mengirimkan tentang film hantu bagaimana film hantu Seeing saya lupa ya namanya. Jadi kita menganalisis bagaimana film hantu itu bisa disebut sebagai dokumen. Jadi tidak hanya dalam aspek fiksitinya atau produktivitinya, tapi juga ternyata di sana berpengaruh secara sosial. Kami mencoba menganalisisnya menggunakan Foucault, menganalisis Foucault, karena kita merasa biasanya orang-orang itu kalau habis nonton film horor kan merasa kayak dihantui gitu ya. Nah, itu kami mencoba menganalisisnya dengan teorinya Foucault seperti itu. Seperti itu mungkin Pak Bapak Surahman. Mungkin ada tambahan juga dari teman-teman KSI. Mungkin ada tambahan juga dari teman-teman KSKI yang lain. Di Pak Blasius misalkan. Kamu mau nambahin nggak? Sudah, Pak Blasius. Ada pertanyaan lain mungkin? Oh iya, kepada Pak Adi lagi. Oh ya, Assalamualaikum. Saya ingin bertanya lagi. Ya. Kalau misalnya Rin tadi itu kan lebih ke arah penelitian ya. Nah, bagaimana kalau masalahnya perpustakaan umum gitu? Ada nggak kita ada semacam repositori terpusat untuk semua buku-buku dan semua perpustakaan yang ada di Indonesia gitu? Sepertinya kalau di Perpusnas itu sudah ada inisiatif One Search ya, tapi sepertinya sekarang proyek itu masih agak sedikit terbengkalai. Nah, terus apakah ini ada di wewenangnya LIPI atau di wewenangnya Perpusnas gitu? Nah ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi apakah ini saya bisa tangkap pertanyaannya? Apakah perpustakaan nasional memiliki suatu sistem seperti repositori ilmiah nasional itu? Begitu ya Pak Adi? Lebih ke arah ini kan rencananya kan untuk apa tuh repositori pengetahuan terpusat Indonesia kan, dan sementara repositori pengetahuan itu tidak terbatas hanya untuk penelitian serius gitu seperti yang ada di RIN, tapi juga ada di buku-buku umum gitu kayak di perpustakaan kan, seperti tadi udah dijelaskan di awal kalau pengetahuan tuh definisi dokumentasi itu bisa lebih luas lagi gitu, tidak hanya kaku sebatas riset gitu. Jadi itu sih. Ya. Gimana, Mas Riza? Baik, dari dokumentasi dari pengelolaan pengetahuan dari sebuah buku, bagaimana
peran perpustakaan umum gitu ya. Jadi di RIN sendiri, RIN itu bisa digunakan oleh siapa saja, oleh institusi mana saja, karena kan kami di LIPI sudah membuka laboratorium riset kami, sudah keluar perkanya juga dari SK Kepala LIPI pada tahun 2020. Jadi kami membuka semua laboratorium riset kami untuk dapat digunakan oleh semua yang membutuhkan layanan kami. Begitu pula dengan RIN, RIN juga bisa digunakan oleh siapa saja, baik itu nanti oleh penulis bukunya sendiri terkait dengan buku apa saja yang memang dibuat, ataupun buku itu terkait dengan pengetahuan apa, bisa juga dimasukkan di RIN. Dari yang dimasukkan di RIN tadi hanya citasinya saja, karena tidak mungkin nanti full cetaknya dimasukkan di RIN akan terkait dengan hak cipta, isu hak ciptanya mungkin ya, terkait dengan isu hak ciptanya ketika itu nanti diupload di dalam repositori ilmiah nasional. Mungkin itu jawaban dari saya, Mas Adi. Boleh bantu jawab, Ya. Mas? Nah, tambahan dari Pak Indra. Baik, jadi tadi pertanyaan dari Mas siapa itu tadi? Mas Adi. Saya tidak ngikutin. Astadi ya, Pak Astadi. Terima kasih Pak, pertanyaan cukup menantang. Jadi begini, bahwa dokumentasi ilmiah itu harus dilakukan. Ya, itu satu. Kedua, siapa yang melakukan? Kalau dokumentasi ada redundansi itu makin bagus. Contoh kasus kalau kita sudah punya foto nikahan atau fotoan punya bayi kita, di repro misalnya dari foto zaman dulu, terus kemudian kita repro digitalnya, dan seterusnya, makin banyak, macamnya makin bagus. Disimpan di beberapa tempat makin bagus gitu ya. Saya sendiri misalnya kakak saya itu yang asli di rumah, digitalnya saya foto, saya kasih taruh di Dropbox gitu ya. Fotokopinya tak taruh di kantor. Makin ada duplikatnya, redundansinya makin bagus. Karena kalau rumah saya kebakaran, amit-amit ya, masih ada gitu ya bangkainya, sehingga bisa ditelusur kembali, saya bisa minta lagi gitu ya. Nah, dokumentasi yang dilakukan di OneSearch, jujur saya kurang tahu, tapi yang saya pahami adalah OneSearch di Perpusna itu berusaha untuk mengumpulkan informasi buku seluruh Indonesia. Ya, awalnya begitu kalau saya tanya ke Mas Ismail Fahmi ya. Tapi perkembangan seperti apa saya tahu, mungkin tidak buku ya, dokumen apapun lah ya yang ada di perpustakaan. Harusnya begitu ya, OneSearch gitu ya. Ini kan begitu. Jadi dikatakan slim seluruh Indonesia itu dikumpulkan di OneSearch gitu ya. Nah, nanti kalau di OneSearch di searching ketemu, nanti linknya di perpustakaan mana itu ketahuan. Nah, ini agak berbeda dengan LIPI ya. Di LIPI itu unit perpustakaan juga punya slim. Itu mungkin perlu dilinkkan dengan OneSearch gitu. Tapi RIN ini agak berbeda. Ya. RIN ini tujuan utamanya justru bukan artikel ilmiah ya. Kita tidak bergerak lagi ke repository ilmiah yang isinya cuma karya ilmiah. Repository karya ilmiah seluruh Indonesia itu jumlahnya ada 148. Di Asia Tenggara ini paling besar, paling banyak. Singapura aja nggak sampai puluhan gitu ya. Kita itu 148. Itu belum seluruh universitas punya. Karena universitas kan didorong untuk bikin ya. Setiap universitas. Karena setiap repository institusi itu atau institutional repository itu diminta bikin, gitu, didorong untuk dibikin. Nah, kalau kita ada 4.000 universitas yang aktif, nanti ada 4.000 repository internasional, gitu ya. Kalau totalnya lebih ya, belasan ribu ya universitas, tapi mati semua. Yang aktif 4.000 kali, yang terdaftar. Yang aktif paling cuma 500, jadi paling enggak 500 repository lah seluruh Indonesia ya. Nah, tapi kebanyakan mereka itu sekarang posisinya 90% adalah repository karya ilmiah, artikel, tesis, disertasi, gitu ya. Nah, yang tidak terpikirkan oleh mereka, yang sudah mulai kita inisiasi untuk ngajak bareng-bareng, ayo, gitu,
yaitu repository data primer, data ilmiah, data hasil riset mereka. Jadi kalau ada artikel ilmiah, argumentasinya pasti dibangun berbasis data. Baik itu data dalam bentuk angka hasil survei, ataupun kalau orang-orang antropologi gitu ya, berbasis literatur ya. Jadi mereka baca buku zaman dulu, dokumentasi zaman dulu dibaca gitu ya. Dari situ disimpulkan. Lah datanya apa? Ya buku tadi itu juga data itu. Nah, itu perlu dikumpulkan. Gitu ya. Kenapa? Di dunia sekarang misalnya teman-teman kesehatan atau medical gitu ya. Kalau mau upload, mau publish artikelnya di Medlit misalnya, Medlit gitu ya, itu harus upload juga datanya. Supaya apa? Ini nanti belum dijelaskan oleh teman-teman. Supaya ada muncul riset yang bagus itu riset yang reusable, yang bisa di-reuse, atau minimal turun di bawahnya yaitu reproducible, satu level di bawah. Artinya apa? Orang yang baca artikel itu, begitu baca ada grafik di artikel itu, maka orang itu bisa memastikan dengan metode yang ditulis di artikel, data yang dipakai artikel, pendengarnya saat itu juga, kalau saya presentasi ya, audiensnya saat itu juga harus tahu. Kalau saya eksekusi programnya, klik gitu ya, running programnya, grafiknya sama persis. Jadi tidak ada manipulasi data, gitu ya. Tidak ada manipulasi, akhirnya kesimpulan dari data itu. Jadi semua orang bisa ngecek sampai ke datanya, source programnya, algoritmanya semua bisa dicek. Nah, tujuan pertama adalah membuat ekosistem riset yang reproducible menuju ke reusable. Jadi seluruh hasil penelitian harus bisa dibuka oleh publik. Nah, biasanya data artikel itu yang sudah diolah gitu ya. Nah, data primernya sendiri nih, data yang langsung diambil dari lapangan itu juga harus disimpan oleh negara ini, disimpan oleh para penelitinya, dikoordinasikan oleh negara. Kenapa? 90% atau bahkan lebih gitu ya. Anggaran negara untuk riset itu, anggaran riset di Indonesia itu dari negara, 90%-nya, lebih bahkan. Swasta kecil banget. Oleh karena itu, kenapa anggaran risetnya dalam bentuk data tadi, gitu ya, itu adalah milik rakyat, bukan milik peneliti. Gitu. Jadi kalau saya pernah berangkatkan para peneliti biologi untuk observasi di Indonesia Timur, Maluku misalnya, 2 pekan dengan sekitar 12 peneliti, saya menghabiskan anggaran 400 juta, Mas. 400 juta itu data kalau disimpan, itu cuma di sebesar USB itu loh. USB 64 GB itu udah masuk semua itu. Dibawa pulang ke Indonesia, di tengah jalan hilang. Bisa kan? Jadi semangat kita adalah mendokumentasikan, menyimpan hasil dokumentasi penelitian tadi dalam bentuk data sekalipun, dalam bentuk foto, dalam bentuk laporan, termasuk kalau bisa tiket pesawatnya, tiket kuitansi pinjam botnya, kuitansi pinjam drone-nya, masuk itu jadi data. Nah, itu harus ada yang nyimpan. Selama ini nggak ada. Nah, RIN itu tujuannya adalah penyimpanan data primer tadi, gitu ya. Jadi suatu saat data itu bisa dipakai oleh publik. Sementara waktu karena risetnya belum selesai oleh peneliti dan lembaganya, oleh LIPI misalnya, belum dibuka. Karena ini perlu dibersihkan, perlu divalidasi lagi, gitu ya. Sampai kemudian proyeknya selesai baru dibuka. Nah, tetapi paling nggak disimpan dulu. Dan ini sudah masuk tadi dijelaskan Mas Rizal, Undang-Undang Sisnasiptek tahun 2019 itu nomor 11, pasal 40 itu jadi kewajiban. Tinggal menunggu waktu saja ini, kalau juknisnya sudah selesai itu jadi wajib. Jadi peneliti yang dibiayai oleh negara, mau PNS, mau dosen, asal duitnya jadi dari negara, wajib untuk menyerahkan data itu. Wajib untuk menyerahkan. Bukan wajib untuk menyebarkan ya, membuka untuk orang lain, enggak. Wajib menyerahkan data itu ke negara. Serahkan dulu, deposit dulu, baru setelah itu masalah sharing dibuka untuk orang lain itu urusan belakang, nanti diatur. Yang jelas deposit itu dia. Nah, kita harus bangun infrastruktur depositnya. Nah, untuk sementara LIPI melalui PDDI membangun RIN tadi.
Jadi bisa clear ya, bedanya RIN dengan OneSearch clear. Di OneSearch nggak ada kewajiban atau infrastruktur untuk mengelola deposit data primer. Gitu. Kalau di RIN ada masalah, ada kewajiban juga. Di seluruh LIPI itu jadi wajib, gitu ya. Kemudian bagaimana nanti membuka, sharing lisensinya seperti apa itu juga diatur, gitu ya. Kewajiban pemilik datanya, kewajiban adminnya itu juga diatur. Kira-kira begitu, Mas Rusdan. Mohon maaf berpanjang lebar, karena kayak tadi ada beberapa pertanyaan yang sama-sama seperti ini ya, pengarahnya gitu ya. Jadi saya perlu jelaskan sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Hendro. Mungkin atas perbedaan antara Indonesia OneSearch dan RIN, Repository Ilmiah Nasional. Mungkin cukup ya Pak Adi. Jadi Repository Ilmiah Nasional itu lebih ke penyimpanan data primer, sedangkan OneSearch itu adalah hasil-hasil penelitian berupa artikel ilmiah ataupun tesis yang dimiliki oleh perpustakaan-perpustakaan yang ada di Indonesia. Ya, terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat lengkapnya. Ya. Siap, sama-sama. Ada satu pertanyaan di kolom chat dari Bapak Cahyo Trianggoro. Mbak Dian, izin bertanya. Kalau dari paparan Mbak Dian, dokumentasi yang disampaikan lebih menekankan kepada aspek capture dan describe untuk preservasi objek dokumentasi. Bagaimana aspek aksesibilitas bila ditinjau dari ilmu dokumentasi? Ya, kepada Mbak Dian. Ya, terima kasih Rusdan. Terima kasih Mas Cahyo atas pertanyaannya juga. Tapi mungkin saya menambahi sedikit yang tadi Mas Adi ya, menambah sedikit tentang OneSearch. Jadi sebenarnya OneSearch itu salah satu kewajiban dari Perpustakaan Nasional sebagai perpustakaan nasional ya. Salah satu kewajibannya adalah katalog induk nasional. Jadi memang dia tuh lebih pada katalog induknya, menghubungkan ya tadi sudah disinggung sama Pak Hendro untuk saya tidak tahu kalau secara teknologinya seperti apa ya dia yang pasti ketika kita mencari suatu koleksi kita akan dirujuk bahwa koleksinya itu ada di mana aja gitu. Jadi itu mengumpulkan katalog di semua perpustakaan di Indonesia, harusnya di semua perpustakaan, tapi memang belum semuanya kerjasama dengan Indonesia OneSearch seperti itu. Itu sedikit tambahan aja tentang Indonesia OneSearch. Nah, ini menjawab pertanyaan dari Mas Cahyo terkait aksesibilitas ya. Jadi penekanannya kayaknya lebih pada capture dan describe. Nah, kalau mau ditekankan lagi, kalau kita mau kembali pada tadi pengertian dasarnya dari jadi ilmu dokumentasi itu lebih pada bagaimana mendefinisikan dokumen sebagai objek kajian dari ilmu dokumentasi sendiri, Mas Cahyo. Jadi apa sih ya objek yang bagaimana yang bisa kita sebut sebagai dokumen. Nah, kalau tadi yang sudah saya jelaskan bahwa penekanannya adalah objek itu memberikan informasi, gitu kan. Memberikan informasi itu kan kepada seseorang. Misal buku ini memberikan informasi kepada saya, berarti kan harus ada akses saya untuk bisa mengakses buku ini. Kalau tidak bisa diakses, berarti kan ya ini tidak bermakna sebagai dokumen karena tidak memberikan saya informasi. Jadi kalau memang mau dibilang apakah aksesibilitas dalam konteks ilmu dokumentasi itu salah satu faktor penting, karena kalau tidak ada akses ya kita tidak bisa menyebut itu sebagai dokumen. Apalagi kalau tadi dari konsep dokumen yang by attribution kan sesuatu itu disebut dokumen ketika dia dipersepsikan oleh penggunanya atau yang mengaksesnya gitu kan. Nah, kalau tidak ada akses berarti ya itu tidak bisa kita katakan sebagai dokumen karena tidak ada yang mempersepsikan itu sebagai dokumen seperti itu. Nah, dalam implementasinya mungkin dalam konvergensi GLAMS itu akses itu menjadi penting gitu. Makanya mungkin kalau kita membahas GLAMS itu bagaimana kita memberikan akses pada koleksi lembaga-lembaga tersebut gitu kan. Tidak harus lembaganya bergabung dari satu gedung gitu, kayak misal BRIN yang sekarang mau menggabungkan semua lembaga penelitian. Tapi nggak harus seperti itu, tapi bagaimana akses terhadap koleksi-koleksi itu, karena dalam hal ini kita penekanannya pada fungsinya, fungsi dokumen itu memberikan pengetahuan atau memenuhi kebutuhan intelektual pada penggunanya, seperti itu Mas Cahyo.
Sama-sama Mas Cahyo. Terima kasih Mbak Dian dan Pak Rizal atas pemaparannya dan juga kepada Mas Cahyo atas pertanyaannya, juga kepada yang lainnya. Mungkin karena waktu menunjukkan pukul 15.00, maka berakhir pula seminar yang diadakan oleh KSKI dan PDDI LIPI. Sebelumnya, sebelum live, saya mohon kepada para peserta untuk mengaktifkan videonya atau on cam, karena kita akan melakukan foto bersama. Oke, kepada panitia yang lain, sudah siap untuk melakukan? Ya, kepada yang lainnya boleh on cam. Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi, Bu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu telah mengikuti web series atau webinar series PDDI LIPI dan KSKI. Mungkin diinformasikan juga bahwa web series ini akan berlangsung, ada lanjutannya atau web series yang ketiga berlangsung di bulan Agustus nanti. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri web series ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Dian dan Bapak Rizal selaku pemateri pada hari ini. Juga kepada Pak Hendro dan Pak Blasius. Salam sehat. Semoga kita bisa berjumpa kembali di tengah pandemi yang tidak kunjung selesai. Oke, saya pamit undur diri dari kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendro. Rizal. Terima kasih Mbak Dian. Terima kasih Pak Hendro. Terima kasih Pak Blasius. Aduh. Sobar Rizal. Nah, yo Ben.